Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Isnaini Nur Munajat dengan NIM G81121016. Saya berasal dari program studi Teknik Geofisika, jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako. Saat ini saya berada di semester 4. Tujuan dari video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah mitigasi bencana alam yang berjumlah 3 SKS. Tujuan dari mata kuliah mitigasi bencana alam yaitu untuk mengetahui jenis-jenis dari bencana alam. Yang kedua, mengetahui resiko atau dampak yang terjadi ketika suatu daerah terjadi bencana alam. Dan yang ketiga, untuk mengetahui tahap-tahap dari mitigasi bencana alam. Serta manfaat dari mata kuliah mitigasi bencana alam ini yaitu dapat mengetahui jenis-jenis bencana alam serta dapat mengetahui tahapan-tahapan yang dilakukan ketika terjadi bencana alam. Lingkungan hidup adalah suatu kesatuan ruang dengan semua benda, makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang saling berkaitan. Manusia tidak bisa lepas dari keterkaitan antara matahari, air, tanah, sehingga manusia sangat memerlukan antara tanah, udara, hewan yang merupakan sebuah ekosistem. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan kerusakan atau mengganggu penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor manusia sehingga menimbulkan timbulnya korban jiwa atau kerugian, kerusakan lingkungan serta harta benda yang mengakibatkan dampak psikologis. Keterkaitan antara lingkungan hidup dengan bencana. Bencana dapat timbul karena kerusakan lingkungan hidup. Begitu juga sebaliknya, lingkungan hidup dapat rusak karena disebabkan oleh bencana. Jadi lingkungan hidup dapat menimbulkan sebuah bencana. Begitu juga bencana dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Contoh bencana yang dapat menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup yaitu salah satunya adalah bencana kebakaran hutan. Di mana kebakaran hutan yang pertama dapat merusak hutan itu sendiri karena terbakar dan merusak ekosistem yang berada di hutan tersebut, sehingga dapat menimbulkan asap-asapnya itu dapat menimbulkan pencemaran udara di lingkungan tersebut. Dan contoh lainnya yaitu uplift, yaitu sebuah naiknya daratan yang harusnya berada di lautan, dia akan terangkat ke permukaan sehingga mengakibatkan ekosistem terumbu karang yang seharusnya ada di dalam laut dia akan terangkat ke permukaan sehingga terumbu karang laut tersebut dapat mati karena terpapar langsung oleh matahari. Potensi bencana alam yang berada di Sulawesi Tengah yaitu gempa bumi dan tsunami. Karena kota Palu ini dilewati oleh sesar Palu Koro yang dapat memicu terjadinya gempa bumi. Bahkan di kota Palu itu sendiri hampir setiap hari terjadi yang namanya gempa bumi. Saya saat ini berada di kota Palu, yaitu sebuah kota yang dilewati oleh jalur sesar Palu Koro yang mengakibatkan kota ini sering terjadi namanya gempa bumi. Tepatnya pada tanggal 28 September 2018, kota ini diterjang oleh gempa yang sangat besar sehingga menimbulkan bencana lain yaitu terjadinya tsunami. Selain itu, di kota Palu ini tepatnya pada tanggal 28 September 2018, selain terjadi gempa bumi yang menimbulkan tsunami, di daerah kota Palu ini juga mengakibatkan bencana likuifaksi. Mengingat bencana alam merupakan risiko yang tidak bisa dihindarkan, maka mitigasi ada hal yang penting perlu diketahui untuk setidaknya mengurangi dampak dari bencana. Mitigasi adalah langkah yang memiliki sejumlah prosedur dan tahap guna mengurangi risiko dampak dari bencana tersebut. Tahapan-tahapan penanggulangan bencana adalah yang pertama, mitigasi adalah langkah yang memiliki tahap awal penanggulangan bencana alam untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana.
Mitigasi adalah langkah yang juga dilakukan sebelum bencana itu terjadi. Contoh kegiatannya misalkan membuat peta wilayah rawan bencana, membuat bangunan tahan gempa, penanaman pohonan bakau, penghijauan serta pemberian penyuluhan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, serta menyiapsiagaan masyarakat terhadap bencana resiko-resiko bencana yang akan terjadi pada daerah tersebut. Berikutnya, langkah mitigasi adalah perencanaan. Perencanaan dapat dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi atau bencana yang mungkin akan terjadi pada daerah tersebut. Tujuannya adalah untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan sarana-sarana dan pelayanan umum yang meliputi upaya pengurangan terhadap risiko, penanggulangan sumber daya masyarakat, serta pemulihan warga di sekitar rawan bencana. Langkah ketiga mitigasi adalah respon, yang merupakan upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana. Tahap ini berlangsung saat-saat setelah terjadi bencana. Rencana penanggulangan bencana dilaksanakan dengan fokus pada upaya pertolongan korban bencana dan antisipasi kerusakan yang terjadi akibat bencana. Hal yang tak kalah penting upaya mitigasi adalah pemulihan. Langkah ini merupakan langkah yang perlu diambil setelah bencana terjadi guna mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula, yaitu kondisi seperti sebelum terjadi bencana tersebut. Pada tahap pemulihan diarahkan penyediaan tempat tinggal sementara bagi korban serta pembangunan kembali sarana dan prasarana yang rusak yang diakibatkan oleh bencana tersebut. Selain itu juga perlu dilakukan evaluasi terhadap langkah penanggulangan bencana yang dilakukan. Berdasarkan siklus waktunya, kegiatan penanganan bencana dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu kegiatan sebelum terjadi bencana, yaitu kegiatan misalkan salah satu kegiatan yang digunakan untuk menyiapkan masyarakat untuk menghadapi bencana, menghadapi resiko-resiko bencana yang akan terjadi pada daerah tersebut. Kegiatan saat bencana terjadi, yaitu menyiapkan masyarakat untuk siap menghadapi bencana yang akan terjadi pada saat itu. Kegiatan yang ketiga adalah kegiatan tepat setelah bencana terjadi. Jadi menyiapkan masyarakat, memberikan pengetahuan kepada masyarakat setelah bencana itu terjadi, apa yang harus masyarakat itu lakukan. Dan yang terakhir adalah yang keempat, kegiatan pasca bencana, yaitu meliputi pemulihan, penyembuhan, perbaikan, dan rehabilitasi, yaitu memberikan setelah bencana terjadi, memberikan masyarakat untuk segera pulih dari keadaan pasca bencana itu, penyembuhan terhadap masyarakat yang mengalami luka, baik itu luka ringan maupun luka berat, dan melakukan perbaikan prasarana umum, perbaikan pelayanan publik, dan perbaikan rumah-rumah atau fasilitas-fasilitas yang rusak akibat dari bencana itu terjadi, serta rehabilitasi. Mitigasi bencana gempa bumi pasca terjadinya gempa bumi itu sendiri. Ketika kita masih berada di dalam gedung atau suatu bangunan, pastikan dengarkan instruksi agar kita bisa keluar secara berurutan atau secara teratur untuk keluar dari gedung tersebut. Jangan menggunakan lift ketika kita akan keluar dari gedung tersebut. Pastikan kita menggunakan tangga. Periksa apa yang terluka atau lakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Telepon atau minta tolong kepada petugas yang apabila terjadi pendarahan atau luka yang cukup parah. Dan ketika kita mitigasi gempa bumi, ketika kita berada di lingkungan sekitar, periksa apabila terjadi kebakaran, periksa apabila terjadi kebocoran gas, periksa apabila terjadi hubungan arus listrik pendek untuk menghindari kebakaran, periksa aluran pipa untuk menghindari kebocoran pipa, dan periksa apabila hal-hal yang membahayakan lainnya seperti mematikan listrik, memastikan gas atau melepas selang gas, dan tidak menyalakan api. Dan jangan memasuki bangunan atau gedung sebelum ada instruksi
dari petugas yang bersangkutan untuk menghindari reruntuhan bangunan yang terjadi. Dan jangan berjalan di sekitar gempa karena kemungkinan terjadi bahaya susulan yang masih ada. Mengikuti informasi mengenai gempa bumi dan jangan mudah terpancing oleh isu atau berita yang tidak jelas sumbernya. Mengisi angket yang diberikan oleh instansi terkait untuk mengetahui seberapa besar kerusakan yang terjadi. Jangan panik dan jangan lupa selalu berdoa untuk keamanan dan keselamatan. Selain mitigasi gempa bumi, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai mitigasi tsunami. Sebelum dan sesaat terjadi bencana tsunami. Dikutip dari laman Badan Mitigasi Bencana Tsunami, yaitu sebelum terjadi tsunami, yaitu menyalakan radio atau mengetahui apakah terjadi tsunami setelah terjadinya adanya guncangan gempa bumi di sekitar wilayah pantai. Cepat bergerak ke arah daratan yang lebih tinggi dan tinggal di sana sementara waktu dan jauhi daerah bibir pantai. Mitigasi bencana gempa bumi. Ketika kita berada di daerah pegunungan, maka kita harus berusaha menghindari daerah yang rawan longsor. Dan ketika kita berada di daerah bibir pantai, ketika terjadi gempa bumi, kita harus berusaha untuk menjauhi bibir pantai itu sendiri. Mitigasi sebelum dan ketika terjadi tsunami. Yang pertama, menyalakan radio atau peringatan pengetahuan apakah tsunami terjadi setelah adanya gempa bumi di sekitar wilayah pantai. Cepat bergerak ke arah daratan dan bergerak cepat menjauhi daerah perairan atau daerah bibir pantai. Jangan pernah menuju ke pantai untuk melihat datangnya tsunami. Apabila dapat melihat gelombang dan berada terlalu dekat, segera menjauh. Waspada apabila terjadi air surut yang begitu cepat dan jauhi pinggir pantai. Itu merupakan salah satu peringatan tsunami yang harus diperhatikan. Mitigasi selanjutnya adalah mitigasi setelah tsunami terjadi, yaitu jauhi area yang tergenang dan rusak sampai ada informasi aman dari pihak-pihak yang berwenang. Itu ditujuankan agar masyarakat tidak langsung kembali setelah peristiwa tsunami terjadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua itu jauhi reruntuhan di dalam air. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keamanan penyelamatan dari orang-orang sekitar. Ditujuankan agar, dan mitigasi yang ketiga adalah utamakan keselamatan bukan barang-barang. Jadi mitigasi yang terakhir yaitu mengutamakan keselamatan, utamakan diri kita sendiri dan jangan pentingkan barang-barang yang lain. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.